Bismillahirrahmanirrahim. Kita kali ini akan membahas tentang bagaimana mendapatkan persepsi yang pas atau mendapatkan cara pandang terkait dengan pemuda-pemuda kita yang sengaja melambat-lambatkan pernikahan. Dalam sabdanya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Karena kata Rasulullah, pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Jadi inilah pengaruhnya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Itu adalah salah satu argumentasi yang dibangun ya untuk menjadi jalan tema berpikir kita. Dua hal ini kadang-kadang orang enggan membicarakannya, tetapi hal itu sebetulnya fakta adanya. Apalagi kalau masuk dalam kajian-kajian ilmu biologi, ilmu yang terkait dengan neuropsychology, sangat terkait. Tentu kali ini kita tidak akan membahas secara detail hal itu. Cuma kita tahu bahwa itu menjadi suatu kisi-kisi yang dijadikan arahan sebagai kerangka berpikir yang diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Ada seseorang yang datang kepada kita meminang putri kita, Rasulullah katakan yang baik agamanya. Nah, ini menjadi suatu indikator utama ya. Sudut pandang yang digunakan pertama kali oleh kita ini adalah yang baik agama dan akhlaknya. Tardawna dinahu wa khuluquhu. Kata Rasulullah, wa zawwijuhu. Maka nikahkanlah dengannya. Ini masalahnya, problem-problem yang dihadapi oleh para pemuda adalah ketika kita sebagai orang tua, sudut pandang yang kita pakai ini bukan persoalan ini, bukan masalah poin agama dan poin akhlak, tapi yang digunakan adalah indikator-indikator materialistik. Ini kan problemnya. Dan sarjana-sarjana ilmuwan dari barat itu sudah mengakui tentang kehebatan Rasulullah. Tapi kenapa kita pas masuk dalam bab-bab yang seperti ini kita seperti ignorant, seperti kita mengabaikan? Karena Rasulullah memberikan suatu peringatan yang keras dalam hal ini. Lalu kita enggan menikahkan segera dengan alasan belum mapan, belum berpenghasilan tetap, belum punya rumah, belum punya kendaraan. Kata Rasulullah, illa taf'alu takun fitnatu fil ardi wa fasadu 'aridun. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi ini dan kerusakan yang besar. Persoalan sudut pandang yang keliru saja akan menimbulkan bencana sosial, bencana moral. Ya kita saksikan sekarang ini. Jadi ketika orang mempersulit apa yang dimudahkan oleh Allah, maka mereka akhirnya benar-benar mendapati keadaan yang sulit dan nyaris nanti kita tidak akan menemukan pintu keluar. Karena kita sudah merubah hukum-hukum yang ditetapkan Allah, dikabarkan melalui Rasulnya. Ini yang mudah, ini yang sulit. Kalau yang mudah, mudahkanlah. Jangan dibalik-balik. Perceraian dipermudah, pernikahan dipersulit. Makanya tidak aneh ketika sekarang menjamur dari para pemuda kita yang kemudian terkena virus-virus LGBT. Alasan-alasan yang dibangun oleh musuh-musuh Islam melalui jargon-jargon film-film yang mereka buat, melalui ghazwul fikri yang mereka lakukan secara sistemik. Itu dilakukan siang dan malam. Sedangkan kita meninggalkan petunjuk-petunjuk yang sudah jelas dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita meninggalkan ini semua, akan terjadi fitnah. Fitnah itu ujian berat. Nah, ini problemnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang sebetulnya simpel agama ini. Cuma otak kita yang kemudian banyak menerima nilai-nilai di luar Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian kita persulit anak-anak kita untuk menikah. Siapa saja yang merubah sunnah Allah, mempersulit apa yang sudah dimudahkan Allah, maka dia akan benar-benar mendapatkan keadaan sulit. Mereka yang menunda-nunda pernikahan tanpa ada alasan syar'i dan akhirnya mereka benar-benar takut melangkah di saat hati sudah sangat menginginkannya, pada saat sudah butuh sudah susah.
Atau ada yang sudah benar-benar gelisah tetapi tak kunjung ada yang mau serius dengannya. Menunda nikah di usia 20, nanti nikahnya usia 30 saja gitu, 30-an. Berubah lagi masalahnya. Laki-laki sering mengalami sindrom kemapanan. Padahal masalah kemapanan itu masalah sesuatu yang bukan menjadi tujuan kehidupan. Mereka menginginkan pendamping dengan kriteria yang sulit dipenuhi umur 30-an ini. Ada gium hukum yang berbunyi, semakin banyak kriteria, maka semakin sedikit yang masuk kategori. Makin banyak kriterianya yang kita tulis, maka makin sulit kita mendapatkan calonnya. Ya, begitu pula dengan kriteria tentang jodoh. Ketika kita menetapkan kriteria yang terlalu banyak, akhirnya tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, inilah kebodohan-kebodohan yang dibangun atas nama modernisasi. Jadi kepintarannya itu membuat dia makin bodoh. Nah, sementara wanita yang sudah usia 35 tahun, masalah mereka bukan soal kriteria, tapi soal apakah ada orang yang mau menikah dengannya. Ya, usia 40 apalagi. Usia 50 tahunan itu ada ketakutan yang lain, itu justru sangat mencekam. Kekhawatiran jangan-jangan di saat anak masih kecil dia punya bayi lagi, saat-saatnya dia sudah tidak semangat lagi, tidak bertenaga lagi untuk membesarkan anaknya. Dan dalam satu hal yang lain adalah dia tidak sanggup lagi mencari nafkah sebagaimana pada usia muda. Atau ketika masalah nafkah tidak merisaukan, ya, misalkan masalah finance tidak jadi masalah, ada ketakutan baru, jangan-jangan batuk-batuk terus lalu mati gitu. Nah, ini kan persoalan baru yang tidak akan pernah selesai, karena point of view-nya, kerangka berpikirnya tidak menggunakan kewarasan akal yang dituntun oleh Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadikan pikiran kita menjadi waras. Itu saja. Nanti kita sambung lagi dalam pembicaraan yang semisal dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.